Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa Sabila Nova dengan NPM 2214181017 dari Prodi Ilmu Tanah, jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Unila. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari PKKMB Unila tahun 2022. Materi pertama di hari pertama disampaikan oleh Bapak AKBP Yusriandi dari Kepolisian dengan tema Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Poin-poin yang disampaikan yaitu tentang UU ITE, macam-macam tindak kejahatan digital, tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum ITE. Materi kedua di hari pertama adalah tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan oleh Dr. Susetya Herawati. Poin-poin yang disampaikan yaitu pengertian bullying, undang-undang perlindungan jika mendapat bullying, tanggung jawab generasi muda, serta kemunduran budaya. Materi ketiga di hari pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj dengan tema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Poin yang disampaikan yaitu peran dan fungsi kearifan lokal dan kiat menjaga toleransi. Materi pertama di hari kedua adalah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Profesor Dr. Heriandi. Hal-hal yang disampaikan antara lain visi Indonesia tahun 2045 dan tantangannya, indikator profil pelajar Pancasila, dasar hukum dan tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, hak mahasiswa, serta kewajiban perguruan tinggi. Materi kedua di hari kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Poin yang disampaikan yaitu tentang pengertian lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian bumi, program kampus sehat Unila, serta manajemen risiko. Materi 3 adalah tentang etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto. Hal-hal yang disampaikan yaitu tentang tipe-tipe mahasiswa, karakter mahasiswa ideal, cara menjadi mahasiswa ideal, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Materi keempat di hari kedua adalah tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Suharso. Poin yang disampaikan yaitu tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0, ICT Staging Universitas Lampung, tantangan dunia pendidikan selama pandemi COVID-19, infrastruktur Unila untuk layanan teknologi informasi, serta fasilitas dan layanan aplikasi Unila. Materi pertama di hari ketiga adalah pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme oleh Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Banua. Poin-poin yang disampaikan adalah indikator kemajuan suatu bangsa, kompetensi lulusan perguruan tinggi, peran perguruan tinggi dalam menghadapi revolusi industri 4.0, bidang keilmuan dalam ekonomi digital, dan plagiarisme. Materi kedua di hari ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Purnomo dengan tema sistem dan peraturan akademik. Hal-hal yang disampaikan antara lain adalah tentang satuan kredit semester atau SKS, beban dan masa studi mahasiswa, perbedaan jurusan dan prodi, pembimbing akademik atau PA, kriteria DO, sanksi akademik, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan tips cepat lulus dan berprestasi. Materi ketiga di hari ketiga adalah tentang fasilitas fakultas dan kemahasiswaan oleh Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai. Poin-poin penting yang disampaikan yaitu adalah tentang student center, fasilitas olahraga, fasilitas asrama mahasiswa, fasilitas GSG, fasilitas laboratoria, dan uang kuliah tunggal atau UKT. Materi keempat di hari ketiga adalah tentang hak dan kewajiban mahasiswa, disampaikan
disampaikan oleh Dr. Insinyur Kuswanta Futas Hidayat. Hal-hal yang disampaikan antara lain adalah kebebasan mengikuti organisasi mahasiswa, ketentuan umum, hak mahasiswa, dan kewajiban mahasiswa. Materi pertama di hari keempat disampaikan oleh Insinyur Heri Nofriansyah dengan tema Profil Jurusan Ilmu Tanah. Poin-poin yang disampaikan yaitu tentang pengurus, gambaran umum jurusan ilmu tanah, visi jurusan ilmu tanah, prestasi jurusan ilmu tanah, dan tugas dosen PA. Materi kedua di hari keempat disampaikan oleh Profesor Insinyur Jamalam Lumban Raja yang isinya cakrawala ilmu dan prospek dunia kerja bidang ilmu tanah. Poin-poin penting yang disampaikan adalah perkembangan jurusan ilmu tanah, pilar penerapan IPTEK pada sistem pembangunan berkelanjutan, perbandingan nilai dengan IPTEK, era revolusi industri, pengertian dan fungsi ilmu tanah, elemen dan rumusan kompetensi jurusan ilmu tanah, dan lingkup kerja alumni. Materi ketiga di hari keempat disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Abdul Qadir Salam dengan tema Kiat Sukses Belajar di Perguruan Tinggi. Hal-hal yang disampaikan antara lain adalah tentang menyimak, berbicara, membaca, menulis, rencanakan belajar dan rencanakan hidup, mengatur diri sendiri, dan sikap, pengetahuan, kemampuan. Materi keempat di hari keempat adalah tentang etika mahasiswa di lingkungan kampus, disampaikan oleh Insinyur M.A. Syamsul Arif. Poin-poin yang disampaikan adalah tentang akhlak, etika, dan moral, alasan manusia harus beretika, perbedaan nilai dengan norma, hubungan mahasiswa dengan dosen, dan hubungan mahasiswa dengan mahasiswa. Materi kelima di hari keempat disampaikan oleh Ibu Nur Afni Afrianti dengan tema penyampaian kurikulum program studi ilmu tanah. Hal-hal yang disampaikan antara lain adalah pengertian kurikulum, visi jurusan ilmu tanah, mata kuliah jurusan ilmu tanah, sistem SKS, KRS, KHS, dan transkrip nilai. Materi keenam di hari keempat adalah pengenalan himpunan mahasiswa jurusan Gamatala Unila. Hal-hal yang disampaikan antara lain jajaran presidium inti, tujuan Gamatala, fungsi Gamatala, dan bidang kepengurusan Gamatala. Oke, sekian ringkasan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.